Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang bertanya ya tentang eh, apa itu safety net. Jadi ini dari foldertip.com yang diterbitkan oleh admin di sana pada bulan Mei tanggal 1 2019 di sini ya. Jadi mengenal safety net, manfaat dan cara bypass dan modul fix universal. Kalau cara bypassnya karena saya belum nyoba, nanti akan saya bacakan lebih di sini. Terus kalau teman-teman misalnya ada yang sudah coba, tolong tulis di kolom komentar nanti ya. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan ditambahkan di situ. Nah, mengenal safety net di sini. Jadi menurut Rubik di sini ya, Google sudah memaksa ya. Tapi sebenarnya emang benar ya sih. Jadi kaitannya dengan keamanan di sini nanti. Oke, Google ini membuat satu fitur baru di sini yang memaksa pengembang Android untuk menggunakan safety net attestation API yang memungkinkan aplikasi untuk memeriksa apakah aplikasi yang akan dipasang atau berjalan pada Android standar dan bersertifikasi ini bukan pada perangkat yang telah dimodifikasi, root atau berpotensi merugikan pengguna. Ya karena kan nanti ada iklan juga di situ ya, ada AdMob dan sebagainya. Makanya Google juga melakukan proses rule-nya juga, ada rule assessment yang dilakukan oleh Google. Jadi lo mau masuk di sana, lo pakai konsol gua ya lo harus mengikuti aturan di sini. Benar. Nah, apa sih safety net? Intinya yang merupakan atau yang sudah melakukan root via Magis pasti sering mendengar nih kalau dari bahasa di sini. Jadi kalau yang sudah pakai Magis sudah paham dengan safety net. Jadi kalau kita lihat di sini, safety net merupakan kerangka kerja anti tamper dari Google yang merupakan bagian dari Google Play Service dan telah ditanamkan pada sistem operasi Android sejak diluncurkan Android versi 2.3 atau 2.3. Nah, safety net bertugas untuk memindai jutaan perangkat dan pilihan aplikasi yang ada untuk menjamin keamanan aplikasi dari adanya malware, modifikasi sistem serta program-program jahat lainnya di sini. Contoh ilustrasinya bisa dilihat di sini. Ini adalah secure flow dari safety net itu sendiri. Google Service, mobile apps, web service. Anda bisa lihat dari get nonce requestnya atau web service store nonce processionnya ada nonce. Di sini baru jalan nanti ada settlement attestation atau attestation request dari with nonce-nya seperti apa, baru dilakukan dengan JWS-nya atau attestation response dari JWS itu sendiri masuk ke REST-nya atau request field attestation-nya result-nya seperti apa. Ini contoh dari flow safety net. Nah, intinya safety net itu digunakan untuk biar aplikasi yang ada di device kita itu benar-benar dinyatakan aman di situ. Nah, Google Safety Net juga membantu pengembang Android menambah lapisan keamanan pada aplikasi yang mereka ciptakan. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, untuk melindungi aplikasi dari pengguna dari potensi ancaman keamanan seperti saya contohnya nih, root atau modifikasi atau custom ROM, serangan malware atau adware, melindungi dari berbagai modifikasi ilegal, melindungi dari traffic link atau traffic dari URL jahat. Ini device yang sudah terverifikasi di safety net. Terus melindungi kebocoran data pengguna saat bertransaksi finansial di sini. Jadi akan diamankan. Maka perlu menggunakan. Jadi kalau di device kita dicek pun juga belum tentu device kita akan lolos sensor di sini. Karena alasan inilah direktur kawanan Android mengenai bahwa Android sama amannya dengan iOS. Ya kalau kita pakai ini kita udah perlu lakukan ini. Tapi kalau ini kan manuali, jadi manualnya. Tapi kalau belum dilakukan secara otomatis ya kita belum menyatakan aman di situ karena program-program third party kan banyak. Ya meski sebenarnya menurut pengujian newshaker atau newshaker.com terhadap 3000 lebih aplikasi yang ada di Google Play Store hanya kurang dari 1% saja aplikasi yang memenuhi standar ini. Anda bisa cek lagi di
nosecure.com di sini. Nah, perlukah safety net bagi pengguna Android? Ya, jawabannya benar di sini, bisa ya dan bisa tidak. Kalau nggak mau repot ya nggak usah. Mau repot-repot ya nggak apa-apa, pakai iya di sini. Kan aman dibanding dengan berbanding terbalik dengan nyaman. Terus yang penting untuk pengguna di sini adalah gamer sejati, aktif di media sosial, pebisnis, kebutuhan aplikasi finansial, pengguna Android yang biasa-biasa aja. Karena gamer serta aplikasi perbankan butuh lolos safety net. Ya ini biar nggak kena nanti ya scammer itu ya, ada scam dan sebagainya kena. Nanti hilang akun nangis itu kan. Akun sultannya hilang pada nangis-nangis ini. Nah, tidak penting bagi pengguna adalah suka modifikasi sistem Android. Kebetulan yang saya baca di sini folder tip adalah orangnya katanya ini suka modifikasi Android di sini. Terus ingin memanfaatkan fitur dan kerja maksimal atau overclock yang digunakan. Jadi device overclock itu gini nih, kayak tune up motor gitu ya, dinaikin, mungkin dinaikin dari pistonnya atau apanya itu sekere lah dan lain sebagainya, itu teknik untuk overclocking. Nah, mengapa smartphone yang telah di root tidak lolos safety net? Ini Anda bisa baca nanti di sini, baca sendiri lah kira di sini ya. Yang jelas Anda kalau mau ngetes ya Anda tinggal download. Nah, bagaimana mau uji HP lolos safety net atau tidak? Safety net bekerja dengan mendeteksi atau tidaknya perubahan atau modifikasi pada folder atau sistem Android serta memantau aktivitas dari perangkat smartphone pengguna. Nah, seluruh data ini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah profil yang bernama adalah GTS. Nah, GTS adalah compatibility test suite yang digunakan di sini. Nah, GTS akan menjadi sebuah standar apakah HP kamu aman atau tidak. Jika lolos, GTS artinya perangkat kamu ya aman untuk sementara, tapi bisa dianggap tidak aman oleh aplikasi. Nah, aplikasi yang mewajibkan lolos GTS menampilkan notifikasi aplikasi ini tidak kompatibel dengan perangkat Anda. Untuk mengujinya, unduh dan install aplikasi Anda bisa cari di Play Store aplikasi Safety Net Test dan dari Google Play Store. Ini contoh hasilnya yang lolos, contoh yang tidak lolos di sini. Atau kalau Anda bingung, Anda bisa masuk di developer Android. Ini sudah Anda masuk di sini. Developer Android juga sudah ada untuk training safety net. Jadi melindungi terhadap ancaman keamanan dengan safety net ini sudah ada di sini informasinya. Terus safety net menyediakan kumpulan layanan API yang membantu melindungi aplikasi terhadap ancaman keamanan termasuk sabotase perangkat URL yang buruk, aplikasi yang berpotensi membahayakan, dan pengguna palsu. Di sini juga ada lengkap tutorialnya. Ini safety net attestation dari API, browsing API, recaptcha API-nya, verifikasi dari aplikasi API-nya sendiri. Ini aja tip keamanannya. Ada juga namanya compatibility test suite-nya atau CTS. Anda tinggal baca. Udah ada semuanya di sini. Ini adalah saya safety net attestation API. Ini adalah API untuk penyalahgunaan yang memungkinkan developer aplikasi mengevaluasi perangkat Android yang menjalankan aplikasi mereka. Ini ya. Jadi Anda tinggal masuk ke developer.android.com. Terus API ini tidak dirancang untuk memenuhi kasus penggunaan berikut: bertindak sebagai mekanisme anti penyalahgunaan atau keamanan aplikasi yang berdiri sendiri, berfungsi saat perangkat tidak tersambung ke internet, meminta responnya ditafsirkan langsung di aplikasi yang memanggil, menyediakan sinyal terperinci tentang modifikasi sistem, berisi sinyal kasus penggunaan untuk aplikasi tertentu, dan mengganti atau menerapkan pemeriksaan DRM yang kuat. Jadi ringkasannya, ini contohnya dari gambaran grafis proses dan tampilan pertama, ada device client server. Jadi klien aplikasinya nanti ada klien backend di sini. Jadi sudah ada sih teman-teman kalau mau baca. Jadi sudah apa
Ya kalau kita mau ngetes gadget kita ya tinggal kita install tadi Safety testnya tadi di Play Store Anda. Satu lagi nanti browsing API, kemudian lagi rekapsa API nya, terus ada verifikasi API. Jadi biar benar-benar dinyatakan aman. Nah, bagaimana dengan tip keamanan di sini? Android memiliki fitur keamanan bawaan yang secara signifikan mengurangi frekuensi yang dan dampak masalah keamanan aplikasi. Nah, sistem ini dirancang agar Anda secara khusus dapat membuat aplikasi dengan izin file dan sistem default, serta menghindari opsi keamanan yang sulit dipilih. Nah, fitur keamanan inti berikut membantu Anda membuat aplikasi yang aman. Ini ada sandbox aplikasi Android yang memisahkan data aplikasi dan eksekusi kode dari aplikasi lainnya. Ada lagi namanya framework aplikasi dengan implementasi fungsionalitas keamanan umum yang canggih seperti kriptografi, izin, dan IPC aman. Ada lagi namanya teknologi seperti ACLR, NX, Propolis, SafeYop, OpenBSD, DLMalloc, OpenBSD Kellogg, dan Linux Mmap, MID address untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan error umum pengelolaan memori. Terus sistem file transisi yang dapat diaktifkan untuk melindungi data di perangkat yang hilang atau dicuri. Isinya diberikan pengguna untuk membatasi akses ke fitur sistem dan data pengguna, dan isinya ditetapkan aplikasi untuk mengontrol data aplikasi pada basic per aplikasi. Nah, ini penting bagi Anda untuk memahami praktik keamanan Android dalam dokumen ini. Mengikuti praktik ini sebagai kebiasaan coding secara umum dapat mengurangi kemungkinan timbulnya masalah keamanan secara tidak sengaja yang berdampak buruk pada pengguna. Ya. Nah, ini contoh menyimpan data termasuk internal sampai konten ini ada diajarkan semua, kode-kodenya juga diajarkan. Jadi sudah ada beberapa dari instruksi developer di sini yang bisa kita pelajari. Jadi penting nggak pakai safety net di device kita? Kalau kita berbicara tentang di dunia cyber security, ya penting banget karena kita nggak mau device kita dimasukin scam atau dimasukin malware atau phishing oleh orang lain, gitu ya. Oke, kalau mungkin kalau penjelasan saya masih kurang, mohon maaf ya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata ketika saya menjelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.